Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, kuat, sembuh, total. Roh, jiwa, dan tubuh saudara, keluarga, bisnis, dan pekerjaan saudara. Hari ini saya mau sampaikan pesan profetik yang merupakan sebuah rema janji dari Papa kita di surga untuk saudara dan saya sebagai umat Tuhan hari ini. Saya satu malam dibangunkan Tuhan 2 hari yang lalu, jam 12:30, dibangunkan Roh Kudus dan Tuhan mulai berbicara kepada saya tentang ayat dalam firman Tuhan. Dan saya percaya ini merupakan pesan profetik bagi umat Tuhan hari ini, buat saudara dan saya yang sedang berhadapan dengan sebuah situasi yang mungkin menghadapi kemustahilan dalam kehidupan, atau sebuah keadaan di mana bendahara kata yang kuat yang muncul di pikiran saudara adalah tidak mungkin, mana mungkin, apa bisa, mustahil. Nah, ini mungkin situasi saudara. Nah, karena itu pesan ini akan menjadi pesan yang saya percaya akan menjadi rema yang kuat, dan saya berdoa saudara menerima pesan ini dalam roh saudara, dan telinga roh saudara mendengarkan pesan ini di bulan Juni ini. Karena saya percaya ada mujizat, ada sesuatu yang Tuhan akan buat 3 bulan ke depan, mulai bulan Juni ini. Nah, Tuhan berbicara dari Lukas pasalnya yang pertama. Dari Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-34. Lukas 1 ayat yang ke-34. Dikatakan demikian, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Bukankah itu kalimat yang sekarang ini sedang ada dalam pikiran saudara menghadapi situasi sulit hari ini? Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Bagaimana mujizat terjadi? Bagaimana aku bisa mengalami terobosan dalam bisnis, keuangan, keluarga? Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Saudara, konteksnya memang berbeda, tapi sama. Maria mengalami sebuah situasi kemustahilan dan ketidakmungkinan. Itu sebabnya ketika Tuhan berjanji kepada Maria bahwa dia akan mengandung, melahirkan seorang anak, sementara dia adalah seorang perawan yang belum menikah, inilah sebuah keadaan situasi yang mustahil. Normal untuk Maria berkata, bagaimana mungkin itu akan terjadi? Nah, dengarkan jawaban dari malaikat itu. Dalam ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya. Jadi kalau saudara sedang bergumul dan di telinga saudara bisikan logika, bahkan bisikan suara rasio, bisikan bahkan nalar secara manusiawi, ini yang begitu kuat sehingga membuat saudara ragu, bimbang, dan takut hari-hari ini, dan mulai meragukan bahkan janji Tuhan. Bagaimana saudara bisa menang? Bagaimana saudara bisa lolos dari kesulitan? Bagaimana saudara bisa mempertahankan bisnis saudara? Bagaimana saudara bisa bayar hutang? Bagaimana saudara bisa recover dari kerugian-kerugian di bisnis, di keluarga, dan di perusahaan saudara? Nah, jawabannya adalah ini. Dan ini jawaban Tuhan buat saudara juga. Ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Ini jawabannya. Menghadapi ketidakmungkinan dan kemustahilan, jawabannya adalah ini. Roh Kudus akan turun atasmu. Apa yang terjadi ketika Roh Kudus turun atasmu? Yang terjadi adalah
Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Ketika Roh Kudus turun atasmu, maka dikatakan kamu menerima kuasa. Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan terima kuasa kapan? Saat Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan ini power shifting atau pergeseran sumber kekuatan kita dalam hidup ini. Bukan pada kekuatan logika, rasio, dan nalar manusiawi, tapi ada pada kekuatan Roh Kudus. Inilah bagaimana kita berjalan mengatasi semua ketidakmungkinan dan kemustahilan dalam hidup ini. Yaitu dengan Roh Kudus akan turun atasmu. Berikutnya adalah ini. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Wow. Kata Roh Kudus turun ke atasmu, kemudian kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Ini kata yang sama yang terjadi dalam Kejadian pasal yang pertama. Ayat 2 dan ayat yang ketiga. Di mana dikatakan di sana, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi kemudian berikutnya yang kedua adalah ini. Bumi belum berbentuk. Bumi kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Mungkin itu situasi saudara hari ini. Situasi sepertinya belum jelas. Bentuknya seperti apa sih? Mungkin pikiran saudara kosong, blank. Belum tahu apa yang saudara akan lakukan ke depan. Atau mungkin gelap. Gelap berbicara tentang saudara tidak tahu, tidak mengerti, tidak paham. Jalan ke depan seperti apa? Ekonomi ke depan seperti apa? Segudang pertanyaan ini hari ini. Kapan pandemi ini akan berlalu? Kapan ekonomi akan bangkit? Ini pertanyaan-pertanyaan. Tetapi yang luar biasa adalah ini. Pada saat kosong, gelap gulita, belum berbentuk, chaos sepertinya. Dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air. Roh Kudus, dia ada di atasmu hari ini. Dan situasi saudara mungkin hari ini seperti Kejadian 1 ayat yang kedua. Seperti yang terjadi dengan Maria di sini. Pertanyaan bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ini terjadi? Ini mungkin pikiran yang sekarang sedang mengendalikan pikiran saudara dan hati saudara. Tapi dengarkan, sebagaimana Tuhan menjawab Maria, demikian juga Tuhan sedang menjawab saudara lewat ayat ini. Dan dia berkata, jawabannya adalah ini. Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ada sesuatu yang akan dilahirkan. Ada sesuatu. Nah, buat saudara, beberapa saudara, bulan ini akan menjadi bulan di mana saudara melahirkan sesuatu yang besar. Tapi beberapa saudara, bulan ini akan menjadi bulan di mana saudara mengandung, menerima benih ilahi, menerima mimpi dari Tuhan, menerima visi dari Tuhan, menerima janji dari Tuhan, menerima janji mujizat yang dari Tuhan. Bulan ini, hari-hari ini merupakan hari di mana saudara menerima janji Tuhan dalam roh saudara. Yang menyingkirkan semua keraguan dan kebimbangan dari hati dan pikiran saudara. Tapi beberapa saudara, hari ini, bulan ini akan menjadi bulan di mana something big, sesuatu yang besar akan dilahirkan dari hidup saudara.
Ada bisnis baru yang dilahirkan. Ada kegerakan baru yang dilahirkan. Lewat hidup saudara. Lewat rahim rohani saudara. Yang masih selama ini kosong dan belum tersentuh itu. Yang dibutuhkan cuman ini. Hati yang perawan. Yang dibutuhkan adalah ini. The favor of God. Tuhan datang kepada Maria dan berkata, engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Yang dibutuhkan cuman ini. Saudara menjawab dan berkata, jadi kepadaku menurut perkataanmu. Percaya. Trust. Itu yang sudah berlukan. Itu yang sudah butuhkan hari ini. Jadi saya berdoa hari ini. Roh Kudus turun ke atas saudara. Kuasa dari tempat maha tinggi menaungi saudara. Sebagaimana Kejadian pasal yang kedua. Kosong, Kejadian 1 ayat yang kedua. Kosong, gelap gulita, tapi Roh Kudus dia melayang-layang. Oh, hari ini saya bisa lihat dan rasakan Roh Kudus sedang bergerak di hati saudara, dalam roh saudara, dalam hidup saudara hari ini. Kenapa? Roh Kudus sedang menunggu apa di tengah-tengah gelap kosong, gelap gulita itu? Roh Kudus sedang menunggu firman diucapkan dari mulutnya Allah. Ketika Tuhan berkata dalam Kejadian 1 ayat yang ketiga, let there be light, jadilah terang. Maka saat itu, terang itu jadi. Bagaimana terang itu jadi? Roh Kudus yang melakukan tugas, Roh Kudus yang merealisasikan, mengeksekusi firman yang keluar dari mulut Bapa itu. Hari ini, ucapkan firman, ucapkan janji Tuhan. Karena Roh Kudus sekarang sedang bekerja. Dan ketika saudara konsisten, percaya firman, ucapkan firman iman keluar dari mulut saudara, saudara akan lihat bulan ini akan menjadi bulan mujizat, bulan realitas, realisasi dari janji kebenaran Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Realisasi di mana firman Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Percaya dan aminkan ini. Yang berdoa saat ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Buat umatmu saat ini Tuhan. Bulan ini hamba berdoa akan menjadi bulan eksekusi dari janji yang Tuhan sudah engkau katakan buat mereka. Yang kau sudah katakan di bulan-bulan yang lalu. Bahkan tahun yang lalu. Bulan ini biar janji itu Tuhan menjadi realitas dalam kehidupan umatmu. Terima kasih. Mereka mulai berjalan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil jadi tidak ada yang mustahil. Oleh karena Roh Kudus turun atas mereka. Kuasa dari tempat yang maha tinggi yang bekerja menggenapi janjimu buat hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan sama-sama. Amin.